Baik, perkenalkan saya Nelson Mandela dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya pada mata kuliah pengolahan citra digital dengan judul segmentasi dan klasifikasi citra daun karamunting dengan metode GLCM. Pada video ini ada 6 topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi umum dari pengolahan citra digital. Yang kedua adalah latar belakang dari proyek yang saya ambil. Yang ketiga, definisi dan fungsi dari citra daun karamunting. Yang keempat, yaitu metode segmentasi dan klasifikasi yang saya gunakan. Kelima, yaitu flowchart program. Dan yang keenam, itu demonstrasi program. Definisi umum dari pengolahan citra digital atau digital image processing. Proses pengolahan gambar secara digital melalui penggunaan komputer. Dengan kata lain, pengolahan citra digital menggunakan algoritma komputer untuk mendapatkan gambar yang disempurnakan atau mengekstrak berbagai informasi berguna. Ini adalah definisi umum dari pengolahan citra digital. Selanjutnya yaitu latar belakang dari proyek yang saya ambil. Daun karamunting ini memiliki kandungan nutrisi dan bioaktif yang berpotensi untuk kesehatan, seperti vitamin, mineral, dan antioksidan. Kandungan nutrisi dan bioaktif pada daun karamunting mendorong penelitian lanjutan yang membutuhkan identifikasi cepat dan akurat. Hal ini dapat dilakukan melalui teknik segmentasi gambar dalam analisis citra daun. Tujuan segmentasi citra daun yaitu yang saya ambil di sini ada 3, yaitu yang pertama, identifikasi dan klasifikasi spesies daun. Segmentasi memungkinkan analisis fitur seperti bentuk, tekstur, dan warna untuk identifikasi dan klasifikasi spesies daun yang akurat. Yang kedua, yaitu penilaian kesehatan daun. Segmentasi memungkinkan analisis warna, bentuk, dan pola daun untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit, seperti kekurangan nutrisi atau stres lingkungan. Dan yang ketiga yaitu pengukuran karakteristik daun. Segmentasi memungkinkan pengukuran luas, perimeter bentuk, dan karakteristik lain dari daun untuk studi morfologi dan fisiologi. Ini adalah langkah-langkah proses dari ekstraksi citra daun yang saya lakukan. Yang pertama yaitu mengkonversi citra input menjadi citra grayscale. Dan yang kedua, setelah citra dikonversi, selanjutnya adalah kalkulasi GLCM. Dan yang ketiga itu ekstraksi fitur tekstur. Dan yang keempat ada analisis dan klasifikasi dari citra yang telah diekstrak. Di sini ada metode penjelasan dari metode yang saya gunakan, yaitu metode GLCM. GLCM atau Gray Level Co-Occurrence Matrix adalah metode statistik yang digunakan untuk mengekstrak informasi tekstur dari citra digital. GLCM merepresentasikan frekuensi kemunculan pasangan piksel dengan nilai intensitas keabuan tertentu dalam jarak dan arah tertentu dalam citra. GLCM juga merupakan metode yang efektif untuk segmentasi daun dalam pengolahan citra digital. Dengan memanfaatkan informasi tekstur yang kaya dari GLCM, berbagai aplikasi terkait analisis daun dapat diwujudkan seperti klasifikasi spesies, deteksi penyakit, analisis kesehatan, dan pengukuran karakteristik daun. Selanjutnya adalah flowchart dari sistem yang telah saya buat. Pada tahap pertama yaitu pada bagian pre-processing. Tahap pertama yaitu akuisisi data. Pada tahapan ini saya melakukan proses pengumpulan dataset citra daun karamunting yang diambil langsung menggunakan kamera HP. Kemudian citra-citra tersebut akan dikonversi menjadi citra RGB dan citra HSV untuk mempermudah proses ekstraksi citra daun. Kemudian masuk ke tahap processing. Di tahap ini dilakukan adalah kalkulasi GLCM dan momen warna. Nah, dalam program ini untuk mengekstraksi tekstur citra daun karamunting menggunakan GLCM dan mengekstraksi fitur citra daun karamunting menggunakan yang satunya lagi yaitu momen warna.
Momen warna digunakan untuk mengukur karakteristik pada suatu distribusi citra daun, sedangkan GLCM merupakan metode yang digunakan untuk melakukan analisis tekstur citra daun karamunting yang dapat dipilih dari jarak yang luas, yang menghasilkan komputasi dalam jumlah besar juga. Metode GLCM ini menghasilkan faktor-faktor diskriminan yang lebih baik pada proses ekstraksi tekstur citra jika dibandingkan dengan metode lainnya seperti contohnya metode spektral dan struktural. Akan tetapi, metode GLCM yang beroperasi dalam domain grayscale ini memiliki kekurangan, seperti mengabaikan komponen warna yang terkandung dalam suatu citra, sehingga beberapa program yang digunakan untuk menggabungkan ekstraksi tekstur citra GLCM dan warna sehingga akan menghasilkan hasil pencarian yang lebih akurat. Kemudian untuk klasifikasi yang saya gunakan adalah K-neighbor adalah algoritma dengan nama K-neighbors classifier. K-neighbors classifier adalah salah satu algoritma klasifikasi yang termasuk dalam supervised learning dalam machine learning. Algoritma ini bekerja dengan mengklasifikasikan data baru berdasarkan data terdekatnya atau tetangganya, neighbors, di dalam dataset pelatihan. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, algoritma akan memilih nilai K pertama. Kita perlu menentukan nilai K yang merupakan jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan untuk klasifikasi. Kemudian, menghitung jarak. Algoritma ini menghitung jarak antara data baru dengan semua data di dalam dataset pelatihan. Jarak yang digunakan bisa berupa jarak Euclidean, Manhattan, atau Minkowski. Dan yang terakhir yaitu menentukan kelas. Data baru diklasifikasikan berdasarkan kelas yang paling banyak muncul di antara K tangga terdekatnya. Jadi, hasil-hasil training yang telah dilatih pada dataset akan di rata-rata akan menggunakan algoritma machine learning K-neighbors classifier. Dan setelah diperkirakan nilai mana yang paling dekat dengan citra daun yang dimasukkan, maka program akan melakukan klasifikasi pada jenis daun, apakah daun yang dimasukkan itu daun karamunting, apa bukan. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahap demonstrasi program. Di sini saya perlihatkan dulu jenis-jenis dataset yang saya gunakan. Dia di sini dataset yang saya gunakan yaitu ini ada total 50 dataset daun karamunting untuk pelatihannya, untuk trainingnya. Kemudian ini adalah algoritma-algoritma yang saya pakai atau source code yang saya gunakan. Di sini ada beberapa kelas yang digunakan untuk baik untuk program yang saya menggunakan sama klasifikasi dan ada juga modul lain seperti NumPy, PyKit 5 dan untuk klasifikasi K-neighbor classifiernya saya. Nah, pada program yang saya buat di sini ada dua fungsi utama yang akan saya jelaskan secara spesifik. Yang pertama adalah fungsi train data dan yang kedua adalah fungsi train sample. Nah, kedua fungsi inilah yang akan melakukan training data dan training sampel data. Pada fungsi training data ini memiliki kegunaan utama untuk melatih dataset-dataset yang telah kita kumpulkan tadi. Di sini ada bagian looping yang digunakan untuk melooping tiap-tiap dataset yang akan di training. Di dalamnya ada baris kode yang digunakan untuk melakukan pre-processing atau memisahkan foreground dan background. Kemudian ada bagian program yang digunakan untuk mengubah citra jadi citra abu-abu atau grayscale. Kemudian baris kode yang digunakan untuk menentukan ambang batas hitam putih yang minimalnya dari 127 pixel dan maksimalnya 255 pixel. Kemudian ada bagian
baris program yang dilakukan untuk melakukan cropping pada citra, kemudian baris kode yang digunakan untuk mengubah gambar menjadi tiga dimensi, kemudian baris kode yang digunakan untuk melakukan klasterisasi warna yang ada pada gambar, kemudian eh, semua data-data tersebut dimasukkan ke dalam file Excel sehingga menjadi file dataset yang akan diakses untuk melakukan training sampel pada bagian training sampel yang akan dilakukan untuk melakukan perbandingan citra input untuk melihat apakah citra tersebut daun kara munting apa bukan. Kemudian pada bagian training sampel ini eh, fungsinya kurang lebih sama pada bagian training data di atas. Di sini ada beberapa baris kode yang digunakan untuk mengubah gambar menjadi grayscale. Di sini baris kode yang fungsinya untuk mengubah gambar menjadi grayscale. Kemudian ada baris kode yang digunakan untuk melakukan dilasi atau memperbesar objek atau komponen yang terhubung dalam gambar binar. Kemudian baris kode yang dilakukan untuk melakukan erosi. Fungsi baris kode ini untuk menghilangkan white noise kecil yang ada pada citra. Kemudian setelah di sini juga ada baris kode yang digunakan untuk mendapatkan nilai HSV seperti pada training data di atas. Kemudian setelah semua data tersebut selesai diproses, kemudian disinilah K-neighbor classifier di sini digunakan untuk melakukan klasifikasi pada nilai-nilai citra inputan yang akan digunakan sebagai perbanding yang akan kita cari tahu apakah daun tersebut adalah daun kara munting apa bukan. Ini adalah merupakan proses klasifikasinya jika nilai-nilai yang ada pada variabel class spread ini memiliki nilai yang sama dengan data dengan nama kelas kara munting, maka daun tersebut teridentifikasi sebagai daun kara munting. Dan jika tidak, maka daun tersebut bukan daun kara munting. Selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke dalam demonstrasi program. Jadi sekarang kita masuk ke dalam bagian demonstrasi program. Ini adalah tampilan dari halaman train dataset. Di sini jika kita melakukan proses training dataset, program akan melatih total 50 dataset yang ada pada folder dataset untuk mendapatkan nilai hue, saturation, homogen, disimilar, korelasi dan value, metrik, saturation dan kelas dan lain-lain. Kemudian setelah proses selesai melakukan training, di sini data-data tersebut akan ditampilkan. Untuk tampilan depannya, ini adalah datanya dan kemudian jika kita ingin mengganti untuk melihat data pada bagian belakang citra, kita bisa cukup menekan tombol previous slide untuk melihat data-data citra untuk bagian tampilan belakang pada daun citra kara munting. Kemudian di sini ada juga halaman untuk tes sampel. Jadi pada aplikasi ini ada dua menu utama ya. Yang pertama ada train dataset, halaman yang tadi yang digunakan untuk melatih dataset yang telah kita kumpulkan. Dan yang kedua ada bagian test sampel. Nah, pada bagian test sampel inilah kita akan melakukan klasifikasi. Apakah citra yang kita masukkan itu terdeteksi sebagai daun kara munting apa bukan. Di sini caranya ada dua yang saya gunakan. Yang pertama bisa langsung menggunakan kamera, kita foto secara langsung. Dan yang kedua bisa menggunakan file yang ada dalam komputer kita. Jadi secara statis. Di sini kita akan gunakan saja file yang ada dalam komputer kita. Dan yang pertama saya akan melakukan klasifikasi untuk mengetahui apakah daun ini adalah daun kara munting atau bukan. Nah, dari bentuknya ini bukan daun kara munting karena beda jauh dari daun kara munting. Dan kita akan melakukan testing untuk melihat
apakah program sudah berjalan dengan benar. Dan jika kita tes di sini, nah, program akan memunculkan notifikasi bahwa daun ini bukanlah daun karamunting. Karena setelah dicek, daun ini adalah daun piduh dan bukan daun karamunting. Kemudian kita akan satu kali lagi testing untuk yang daun karamunting. Kita buka file open lagi dan kita cek daun karamunting yang ini aja. Nah, dari bentuknya ini adalah daun karamunting. Dan jika kita tes menggunakan program, apakah benar ini daun karamunting? Nah, karena citranya ini sangat mirip sekali dengan daun karamunting, dan memang ini adalah daun karamunting, maka setelah dilakukan klasifikasi, eh, daun ini terdeteksi sebagai daun karamunting. Jadi kurang lebih seperti itu untuk programnya, sangat sederhana sekali. Jika daun yang kita masukkan itu setelah dites menggunakan algoritma K, Neighbors Classifier itu datanya nilainya itu tidak dekat dengan nilai karamunting, maka program dapat melakukan klasifikasi secara otomatis. Apakah iya atau tidak daun tersebut adalah daun karamunting. Jadi itu untuk aplikasinya. Secara sederhananya aplikasi ini memiliki dua tampilan utama. Yang pertama halaman tes, halaman train dataset untuk melatih dataset citra yang telah dikumpulkan. Kemudian file-file tersebut disimpan ke dalam format Excel. Kemudian ada halaman test sampel untuk melakukan testing. Apakah daun yang kita masukkan ini adalah daun karamunting atau bukan. Berdasarkan fungsi dari train sample ini. Jadi kurang lebih begitu untuk presentasi saya. Jika ada penjelasan yang kurang jelas atau kata-kata yang sedikit berlibat, mohon sekali dimaafkan. Saya Nelson Mandela. Sekian dan terima kasih.